Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dona Octavia dengan NIM 4121701061. Saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Depresi, Kecemasan, dan Stres pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian Mulyaningtia selaku dosen pembimbing saya, serta dosen-dosen penguji lainnya. Pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Seperti yang kita tahu, dunia dilanda dengan virus yang bernama COVID-19. Dan itu terdampak juga pada Indonesia. Banyak sektor yang terkena oleh virus ini, yaitu salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini semakin merajalela, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang mengharuskan pelajar serta pendidik untuk melakukan proses belajar mengajar dari rumah melalui metode pembelajaran daring atau jarak jauh atau online. Nah, karena pandemik ini, pembelajaran tatap muka atau secara langsung sangat tidak memungkinkan karena ditakutkan menjadi tempat penyebaran COVID-19 ini. Nah, jadi hanya bisa melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh. Respon dari mahasiswa usai pembelajaran online ini banyak yang mengeluhkan bahwa tugas yang diberikan kepada mereka merasa semakin lama, semakin rumit, bahkan semakin banyak. Dan sekalipun itu banyak, batas waktu yang diberikan itu relatif singkat, sehingga itu menimbulkan masalah psikologis yang pada akhirnya mempengaruhi imunitas mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian banyak dari mereka yang mengeluhkan pembelajaran daring tersebut melalui jejaring sosial atau media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan media sosial yang lainnya. Nah, di masa pandemi ini tidak hanya 1 atau 2 jurusan yang melakukan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran daring, namun seluruh jurusan menggunakan metode ini. Nah, khususnya di jurusan Manajemen Bisnis dan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Batam. Nah, kedua jurusan ini sama-sama memiliki 5 prodi yang tentunya semuanya memiliki tingkat kesulitan belajar masing-masing. Nah, dengan tingkat kesulitan tiap jurusan yang berbeda-beda, dan mahasiswa harus berpartisipasi penuh dalam pembelajaran teoritis dan praktikum melalui pembelajaran daring ini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Depresi, Kecemasan, dan Stres pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis dan jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Di sini saya melihat ada 7 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penilaian tingkat depresi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana tingkat penilaian stres pada mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Selanjutnya, yang nomor 4, bagaimana penilaian tingkat depresi pada mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Yang nomor 5, bagaimana penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Yang keenam, bagaimana penilaian tingkat stres pada mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran daring. Yang ketujuh, bagaimana analisis perbandingan penilaian tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa Manajemen Bisnis dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam terhadap pembelajaran online. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui penilaian tingkat depresi pada mahasiswa Manajemen Bisnis
terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa manajemen bisnis terhadap pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui penilaian tingkat stres pada mahasiswa manajemen bisnis terhadap pembelajaran daring. Yang keempat, untuk mengetahui penilaian tingkat depresi pada mahasiswa teknik informatika terhadap pembelajaran daring. Yang kelima, untuk mengetahui penilaian tingkat kecemasan pada mahasiswa teknik informatika terhadap pembelajaran daring. Yang keenam, untuk mengetahui penilaian tingkat stres pada mahasiswa teknik informatika terhadap pembelajaran daring. Yang ketujuh, untuk mengetahui hasil analisis perbandingan penilaian tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa manajemen bisnis dan teknik informatika terhadap pembelajaran online. Lalu yang selanjutnya manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian yang diharapkan. Yang pertama, manfaat praktis. Diharapkan bagi instansi perguruan tinggi, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu agar dapat menjadi bahan masukan untuk peningkatan metode pembelajaran daring di Politeknik Negeri Batam. Dan untuk manfaat teoritis bagi pembaca diharapkan dapat memberikan ide dan referensi untuk memperkaya wawasan dalam melanjutkan penelitian berkaitan tentang analisis perbandingan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa manajemen bisnis dan teknik informatika Politeknik Negeri Batam. Dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan tentang analisis perbandingan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa manajemen bisnis dan teknik informatika Politeknik Negeri Batam. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2, ada tinjauan pustaka yang berisikan kajian empiris, kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, yang pertama, kajian empiris di proposal saya terdapat 10 referensi yang kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu terletak pada variabel bebas yang menjadi penelitian terdahulu hanya stres atau hanya satu variabel, di mana penelitian ini menggunakan variabel tambahan yaitu depresi dan kecemasan. Lalu perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada perbandingan pada subjek penelitian, yaitu mahasiswa manajemen bisnis dan teknik informatika. Serta instrumen yang digunakan itu menggunakan DASTES 42. Yang kedua, kajian teori. Yang pertama ada depresi. Depresi adalah penyakit mental yang serius, biasanya ditandai dengan perasaan sedih atau cemas. Depresi diawali dengan tekanan stres dan kecemasan yang berlebihan oleh Gamble 2018. Nah, yang kedua ada kecemasan. Kecemasan adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan oleh NIMH 2018. Dan yang ketiga, stres. Stres adalah dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang keseimbangannya terganggu. Stres diwujudkan dengan berbagai gejala seperti kegelisahan, ketegangan, dan kecemasan meningkat oleh Aryahi 2016. Yang kedua ada kajian teori pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan internet sehingga dapat membantu penggunaan meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Nah, yang di sini ada dua aplikasi pembelajaran daring. Yang pertama Learning Management System atau LMS. Seperti yang kita tahu, perangkat lunak yang digunakan ini keperluan manajemen, dokumen, laporan kegiatan belajar mengajar, seperti contohnya e-learning. Lalu video conference yang kita adalah aplikasi multimedia yang kapasitas bandwidth-nya itu besar, lalu bisa menggunakan suara, gambar, dan audio yang dengan kecepatan yang transfer tinggi seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan video conference lainnya. Lalu yang ketiga ada kerangka pemikiran. Nah, di sini kerangka pemikiran dari penelitian saya yaitu ada 3 variabel yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Dan variabel ada 3 variabel bebas yaitu depresi, kecemasan, dan stres, dan variabel terikat adalah pembelajaran daring. Dari penelitian mahasiswa manajemen bisnis ini akan diteliti
tingkat depresi, kecemasan, stresnya terhadap pembelajaran daring. Begitu pula mahasiswa teknik informatika akan diteliti bagaimana tingkat depresi, kecemasan, stres terhadap pembelajaran daringnya. Lalu kedua hasil dari mahasiswa manajemen bisnis dan mahasiswa teknik informatika akan dilakukan perbandingan. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, yaitu H0 itu tidak ada perbedaan kata-kata antara kedua kelompok mahasiswa tersebut, dan H1 ada perbedaan kata-kata antara dua kelompok mahasiswa tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya bab 3 mengenai metode penelitian yang berisikan desain penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, tahapan pengelolaan data dan metode analisis, serta waktu dan tempat penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan desain penelitian kuantitatif yang melalui metode penelitian komparatif. Nah, menggunakan instrumen berupa kuesioner DAS atau Depression Anxiety Stress Scale Test 42 yang dikembangkan oleh Lovibon 1995. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan manajemen bisnis yang sebanyak 145 orang dan teknik informatika sebanyak 143 orang tahun ajaran 2018 sampai 2020. Lalu sampelnya sendiri, sampel didapat dari perhitungan populasi menggunakan rumus Lovin. Nah, mendapat hasil yaitu untuk mahasiswa jurusan manajemen bisnis sebesar 93,92 dan hasil perhitungan sampel mahasiswa teknik informatika sebesar 93,51 sehingga sampel akan dibulatkan menjadi 94 responden dan untuk teknik pengambilannya menggunakan simple random sampling. Lalu selanjutnya operasionalisasi variabel. Nah, di sini operasionalisasi variabel berdasarkan referensi yaitu Lovibon 1995. Di sini ada 3 variabel, depresi, kecemasan, dan stres. Lalu definisinya, depresi adalah penyakit mental yang serius biasa ditandai dengan perasaan sedih atau cemas. Lalu di situ adalah indikator-indikator yang setelah ada dari penelitian sebelumnya dan ini menjadi penelitian berkelanjutan menggunakan referensi ini. Lalu kecemasan juga ada definisinya yaitu kecemasan adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Lalu ada indikatornya, serta yang stres, definisinya adalah stres dapat diartikan sebagai keadaan seseorang keseimbangan terganggu, lalu juga ada indikatornya. Lalu untuk pembelajaran daring sendiri merupakan variabel terikat atau Y, memiliki definisi pembelajaran daring adalah metode belajar menggunakan model interaktif berbasis internet. Lalu indikatornya ada learning management system dan video conference. Lalu yang selanjutnya ada sumber data. Yang pertama sumber data ada 2 yaitu data premier dan data sekunder. Nah untuk data premier sendiri diperoleh langsung oleh responden menggunakan instrumen atau kuesioner yang diisi oleh masing-masing responden. Lalu data sekunder data yang dikumpulkan oleh melalui sumber-sumber lain serta informasi pendukung dari kampus. Lalu yang kelima teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kuesioner DAS test 42. Berikut tampilannya. Nah, kuesioner ini merupakan kuesioner yang sudah ditetapkan atau sudah digunakan dari tahun 1995 untuk meneliti tentang depresi anxiety stress scale. Jadi di sini sudah ada panduannya dan sudah memang ada referensi menjadi referensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang keenam, tahap pengolahan data dan metode analisis. Nah, untuk tahap pengolahan data, yang pertama ada merumuskan masalah,
lalu menentukan landasan teori, lalu selanjutnya merumuskan hipotesis dan melakukan pengumpulan data, yaitu menentukan populasi dan menentukan sampel. Setelah itu melakukan pengisian kuesioner. Setelah kuesioner sudah selesai diisi dan mendapatkan data, maka kita melakukan pengolahan data, dan setelah data diolah akan mendapatkan hasil dan kesimpulan. Lalu untuk metode analisisnya sendiri, yaitu yang pertama ada uji normalitas untuk melihat sifat data, apakah data itu normal atau tidak. Lalu yang kedua, uji homogenitas dengan uji F untuk menentukan apakah data kedua kelompok itu homogen atau tidak, serta analisis independentitas itu untuk uji hipotesisnya menggunakan analisis independentitas untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok sampel diperoleh dua uji, yaitu uji T dan uji F atau uji varians. Yang ketujuh selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian, penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021. Dan tempat penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam yang ditargetkan sebagai sampel, yaitu mahasiswi manajemen bisnis dan mahasiswa-mahasiswi teknik informatika angkatan 2018 sampai 2020. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyebaran kuesioner secara langsung, maka akan dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner secara online. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.